Jadi ya pembahasan dalam masalah ini pembahasan yang sebetulnya tidak akan mengundang polemik. Pembicaraan dalam permasalahan ini tidak akan ada seorang pun yang mengingkari kamu. Nggak akan ada usaha tidak menerima kalau ini ciptaan Allah. Saya tidak menerima dan tidak meyakini kalau ini semua kekuasaan Allah. Nggak akan ada seperti itu. Muslim ataupun kafir dia. Maka justru inti daripada tauhid, inti daripada keimanan kepada Allah adalah kalau memang kita telah meyakini seperti itu, maka seharusnya ibadah, sesembahan, amalan kita hanya kita berikan kepada Allah. Di sini persimpangan jalan. Di sini akan mengundang kebencian dan permusuhan. Di sini akan tampak siapa yang muwahhid, siapa yang benar-benar mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya makna pengesahan, dengan orang-orang zindik yang kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini letak persimpangan jalan itu. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka kepada ini. Quraisy kalian hendaknya beribadah kepada Allah semata. Tinggalkan berhala-berhala kalian, tuhan-tuhan kalian. Dan kufar Quraisy mengerti apa yang dimaukan Nabi di dalam misi dakwanya. Mereka nyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Muhammad itu maunya kita tinggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, Lat, Uzza, Manat, Hubal, kita tinggal semua dan kita disuruh menyembah hanya kepada Allah satu-satunya. Masuk akal kata mereka. Paham apa yang dimaksudkan Nabi. Wa illa apa beratnya mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa paman beliau Abu Thalib tidak mau mengucapkannya di akhir hayatnya? Sekedar mengucapkan apa sulitnya? Ketika didakwai oleh Rasul, qul kalimatan uhajjuka biha indallah, supaya aku bisa menyelamatkan kamu kelak di hari akhir, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan pembesar-pembesar Quraisy bilang kepada Abu Thalib, Abu Thalib, ternyata di akhir hayat kamu tuntut kepada Muhammad, meninggalkan agama nenek moyang kamu, agama bapak dan kakek-kakek kamu. Ternyata kamu kalah dengan si Muhammad di akhir hayat kamu. Tak malu kamu. Maka engganlah Abu Thalib untuk mengucapkannya, karena tahu makna la ilaha illallah, bahwa dia harus mengkufuri dan mengingkari segala bentuk sesembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Berarti disembah Quraisy selama ini kufur dan batil. Paham? Makanya nggak mau. Jadi kalau kufur betul-betul yakin kalau itu kufur, tahu, mengerti tauhid dan mengetahui kekufuran dan syirik. Jadi ini persimpangan jalan di sini. Maka orang yang kalau bicara tauhid hanya sekitar rububiyah, tauhidnya itu berputar-putar di sekitar rububiyah,
tentang kekuasaan Allah, bicara tentang tata surya, tentang galaksi, tentang planet, tentang binatang, tentang tubuh manusia, dan seterusnya. Ini akidah, tidak lebih dari akidahnya Abu Lahab. Walid bin Mughirah, akidahnya pembesar-pembesar kufar Quraisy. Alam semesta begitu indah, siapa yang menciptakannya? Hanya itu saja yang dia bicarakan. Ini akidahnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Sama. Tidak ada beda antara kamu dengan Abu Jahal seperti ini. Seperti yang tertulis dan menjadi teror kebetulan di dalam Jama'atut Tabligh, bahwa risalah dakwah mereka, tujuan mereka berdakwah dinyatakan oleh imam mereka Muhammad Ilyas, mengeluarkan keyakinan manusia yang telah rusak, yang telah berkarat, dibersihkan, dikeluarkan, dibuang, diganti, diisi dengan yang baru. Apa itu yang baru? Isi baru. Yaitu dididik umat itu supaya yakin, supaya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang penguasa, sang. Apa bedanya kamu dengan Abu Jahal? Apa bedanya kamu dengan Abu Lahab? Sama. Mengeluarkan keyakinan yang rusak dan menggantikannya dengan keyakinan yang baru, yang bersih, yang suci, yaitu bahwa Allah itu sang pencipta, bahwa Allah itu yang berkuasa, bahwa Allah itu yang memberi rezeki, dan seterusnya. Keyakinannya Abu Jahal, keyakinannya Abu Lahab, apa bermanfaat bagi mereka? Bagi ada Abu Lahab wa Tab, karena simuhu alal khurtum, penghuni neraka ini, Abu Lahab, Abu Jahal, sama. Justru tauhid, iman kepada Allah itu intinya poros, intinya adalah kamu mengajak dakwah kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Ketuhanan hanya milik Allah, maka hanya Allah yang boleh disembah. Hanya Allah yang dituhankan. Ibadah dan amalan kamu hanya milik Allah murni. Tidak boleh diberikan sedikit pun kepada kuburan, doa dan permintaan. Tidak boleh diberikan kepada patung dan berhala. Tidak boleh diberikan kepada wali-wali yang telah mati, orang saleh, ataupun yang lainnya. Pepohonan, batu yang angker, haram. Di sini inilah alasan Rasulullah memerangi kufar Quraisy. Jadi masih Muslim, belum Muslim, sebatas hanya meyakini kalau Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang berkuasa di alam semesta. Karena di sini nggak ada perbedaan Muslim dengan kafir, apa artinya? Kalau hanya sekedar dituntut meyakini itu. Terus apa kelebihan Islam?
Apa keistimewaan Islam? Kalau hanya meyakini Allah itu sang pencipta dan yang berkuasa. Toh orang-orang kafir juga meyakini itu. Mengimani tentang hal itu. Belum ada istimewa Islam di situ. Memang itu termasuk daripada tauhid, yang berkuasa dan mencipta. Tetapi tidak berhenti di situ. Dan bukan itu puncak, apalagi inti daripada iman kepada Allah. Bukan inti daripada tauhid. Yang membedakan seorang muslim dengan orang musyrik dan kafir. Ketika seorang muslim mengimani amalan ibadah saya, sesembahan saya hanya untuk Allah. Satu ekor lalat pun tidak akan saya sembahkan kepada selain Allah. Sebagaimana hadis dua orang yang lewat di suatu desa. Kata penduduk desa, nggak boleh lewat. Harus bayar upeti sesembahan kepada berhalakan, kata mereka. Uang taruh di sini. Kata mereka, ya ini nggak ada uang. Kata dua orang ini punya. Ya kalau itu sembelih, sesembelihan yang kalian punya. Apalagi sembelihan nggak punya kami. Terus bagaimana? Ya pokoknya untuk menghormati dan menjaga kemuliaan berhala kami, warisan leluhur kami ini, kalian sembahkanlah walaupun satu ekor lalat. Yang satu bilang, setetes darah lalat pun tidak akan saya sembahkan kepadanya. Sesembelihan dan persembahan hanya milik Allah. Kalau gitu dibunuh, ya terserah bunuh. Dibunuh. Yang satu, ayo, kalau kamu nggak mau seperti ini, teman kamu. Kita apa beratnya? Ambil lalat, bunuh, sembahkan kepada berhala itu. Akhirnya masuk neraka karena seekor lalat. Bukan permasalahan seekor lalat yang jadi masalah, tetapi ketika menyelewengkan ibadah itu kepada selain Allah, ada pengagungan yang dia berikan kepada selain Allah, ada kebesaran dan dia yakini kepada selain Allah. Ini beda antara musyrik dan seorang muslim. Kata para ulama, ini bukti bahwa dia melakukan itu bukan karena terpaksa. Kalau karena terpaksa lain, Allah ampuni dia karena takut mati misalnya, diperbolehkan. Tapi dia lakukan itu karena meyakini berhak si patung atau berhala ini mendapat sesembahan, dimuliakan, maka masuklah neraka dia karenanya. Bukan karena terpaksa. Dengan rela dan senang hati adalah dia lakukan itu. Di sini perbedaannya. Di sini kemudian mereka menuding Ahlul Tauhid dengan berbagai macam tudingan, fundamentalis, aliran keras. Dulu katanya Wahabiyah membenci para wali, memusuhi orang-orang soleh.
dan berbagai macam tudingan batil lainnya. Karena ini memang persimpangan jalan. Tinggal terlihat di sana siapa yang mukmin, siapa yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah inginkan. Mentauhidkan Dia dalam uluhiyah. Kalau kalian yakini Allah yang mencipta dan berkuasa, maka mana konsekuensinya yang Allah minta? Jangan kalian beribadah, jangan kalian menuhankan sesuatu, kalian sembah kecuali Allah semata. Dan inilah tauhid. Pengikut para rasul akan memperjuangkan ini dan berdakwah kepadanya, membelanya sampai akhir hayat mereka. Sementara musyrikin dan orang-orang mengekor mereka tidak menggubris, bahkan cenderung untuk melecehkan orang-orang yang berdakwah kepadanya, memecah belah umat. Jangan berbicara tentang khilafiyah. Khilafiyah apa? Khilafiyah antara mukmin dan musyrik. Ya memang ada perbedaan. Dan harus ada perbedaan antara musyrik dan mukmin. Bagaimana tidak dibedakan? Yang satu penghuni neraka, yang satu penghuni surga, kok dibicarakan? Harus dibicarakan. Permasalahan khilafiyah semacam ini wajib untuk dibicarakan. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Di situ tampak jelas kejujuran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ittiba' dia, ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kenapa Rasulullah dimusuhi kufar Quraisy. Kenapa beliau dimusuhi, diperangi oleh kaumnya? Karena mengajarkan tauhid rububiyah. Karena Rasulullah mengajarkan kepada mereka kalau Allah itu yang menciptakan mereka, Allah yang berkuasa di atas mereka, kemudian dimusuhi. Kemudian para sahabatnya disiksa sedemikian rupa hanya karena mengucapkan Allah itu yang mencipta dan berkuasa. Mustahil. Padahal mereka sendiri yang meyakini hal itu. Ada sesuatu yang menjadikan mereka benci dan antipati, memusuhi Rasul dan dakwahnya. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Di sini karena beliau mengajarkan pada mereka untuk tidak menyembah dan beribadah kepada selain Allah, berkalah mereka